Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Penderita influenza di Taiwan belakangan bertambah banyak akibat cuaca dingin dan basah, memicu kekhawatiran bahwa arus pemborongan obat yang terjadi di Tiongkok pasca pelonggaran prokes pandemi akan menjalar ke Taiwan. Ada apoteker khawatir kekurangan pasokan obat demam akan terjadi usai Hari Raya Imlek, maka menyerukan pemerintah mempersiapkan kebijakan penanggulangan termasuk larangan ekspor obat kalau dibutuhkan. Sejak Tiongkok melonggarkan protokol pandemi pekan lalu, warga tidak lagi dipaksa diisolasi. Namun pandemi juga perlahan-lahan kembali memanas, membangkitkan arus pemborongan dan penimbunan obat demam. Di Taiwan, penderita influenza belakangan meningkat akibat cuaca dingin dan basah. Ada dokter khawatir arus pemborongan obat ini akan menjalar ke Taiwan. 我预估了哈，在过年前可能这个普拿疼应该是可能就没货了哈。那其他台湾制的可能还有，可是过完旧历年很可能就是会有一个大缺货的一个状况。 Obat ada masa berlakunya. Apoteker mengimbau warga tidak menimbun obat, juga mengingatkan bahwa obat demam boleh merek apa saja asalkan bahan utamanya adalah acetaminophen. FDA mengonfirmasi bahwa mekanisme pemantauan obat telah diluncurkan. Farmasi diminta untuk menyiapkan cadangan bahan baku dan program impor dan produksi khusus telah disiapkan tatkala sungguh terjadi kekurangan pasokan. 有观察到现在社区药局在购买退烧药的人的确有增加了，但是因为原因不是很确定，整体以现在目前供应应该是正常的。 Juga diingatkan hanya apoteker resmi dapat mengirim obat-obatan dalam jumlah banyak. Warga yang ingin mengirimkannya ke luar negeri diingatkan untuk mengontrol kuantitas. Juga harus memahami peraturan setempat agar kerabat dan teman tidak dihukum. Kantor Transportasi Umum Taipei menyetujui kenaikan tarif taksi untuk kota Taipei, New Taipei, dan Keelung. Tarif awal naik dari 70 menjadi 85 dolar. Awal perhitungan tarif waktu tunggu diperpendek menjadi 1 menit. Menurut rencana, penyesuaian akan diberlakukan pada tanggal 1 April tahun depan. Tarif taksi di Taipei, New Taipei, dan Keelung akan naik pada April tahun depan. Perihal penyesuaian ongkos ini, kebanyakan penumpang bersikap menerima. 台湾算便宜的，计程车价格算便宜的，所以我觉得还可以。 Serikat Pekerja Taksi awalnya mengusulkan tarif buka pintu dinaikkan menjadi 100 dolar, tapi atas pertimbangan hak konsumen dan standar revisi di daerah lain, Kantor Transportasi Umum Taipei akhirnya menentukan kenaikan dari 70 menjadi 85 dolar. Sementara itu awal perhitungan tarif waktu tunggu diperpendek dari 80 detik menjadi 60 detik, sedangkan tarif lain tidak berubah. Tingkat inflasi di Inggris telah mencapai 11%. Pekerja dengan kenaikan upah lebih rendah dari inflasi satu demi satu mogok kerja, termasuk dari sektor transportasi, perposan, medis, dan pendidikan. Sementara itu disebabkan alasan yang sama, The Fed Amerika Serikat tanggal 14 kembali mengumumkan kenaikan suku bunga 50 basis point. Bank Sentral Amerika Serikat tanggal 14 menaikkan suku bunga Fed Fund Rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25 sampai 4,5%, tertinggi sejak 2007. Menurut The Fed, angka pengangguran di Amerika masih di titik terendah. Kenaikan indeks harga konsumen November sebesar 7,1% juga lebih rendah dari yang diperkirakan. Namun tekanan harga barang tetap tinggi akibat terus melonjaknya inflasi. Di seberang Atlantik, Inggris sedang menghadapi cuaca salju ekstrim dan mogok kerja yang hampir melumpuhkan transportasinya. Aksi Serikat Pekerja Transportasi yang dimulai tanggal 13 ini diikuti oleh pekerja kereta api dan jalan tol, sopir bus, dan petugas bagasi bandara. Sementara mogok kerja pegawai bandara Heathrow 8 hari dijadwalkan dimulai Natal. Tidak hanya pekerja transportasi, karyawan perposan juga memulai mogok kerja pada hari Rabu, disusul 100.000 perawat pada hari Kamis yang merupakan pertama kali dalam 106 tahun. Sementara guru SD dan SMP juga berencana mogok kerja pada Januari. Kehidupan di Inggris semakin susah, tingkat inflasi telah mencapai 11,1%. Kehidupan banyak warga kini bergantung pada dana subsidi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suah lagi di pekan depan. Sampai jumpa.